Ada informasi yang komprehensif, ya. Ada informasi yang tidak komprehensif. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah bagaimana kalau kepada pemerintah laporan keuangan itu misalnya dilakukan manajemen laba, dilakukan tax planning. Dalam rangka apa? Untuk memperkecil biaya pajak, misalnya kan. Itu biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Mereka melakukan tax avoidance, mereka melakukan tax evasion, melakukan penghindaran pembayaran pajak, mereka melakukan Oke. Nah, itu. Jadi itu dipastikan ya Pak Ibu ya. Jadi ada ilalang timbul di sinyal di daerah mandi angin ya. Nah, kemudian Ibu saya share lagi ya. Share lagi. Nah, ini. Nah, jadi saya kembali bahwa di dalam laporan keuangan ini ya, dalam laporan keuangan ini ada dipastikan ya kata ahli, dipastikan ada asimetris. Dipastikan ada asimetris informasi. Kenapa asimetris? Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang diperlihatkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada investor, memberikan keyakinan kepada calon kreditor. Tapi kalau laporan kepada manajerial, tidak mungkin asimetris itu diinformasikan. Tidak mungkin ada informasi yang ditutup-tutupi. Tidak mungkin. Karena manajemen membutuhkan informasi itu dalam rangka untuk apa? Untuk melakukan pengembangan, ya, pengukuran kinerja dan sebagainya. Nah, itu kira-kira pengantar ya, review kembali ya Pak Ibu ya. Nah, berikutnya. Nah, ini prolog tadi, pengantar tadi ya, kita samakan pemikiran bahwa akuntansi itu adalah sebuah sistem yang menghasilkan informasi. Kemudian informasi itu ditunggu-tunggu oleh semua pihak ya, semua pihak membutuhkan informasi. Ada dua yang membutuhkan, ada pihak internal dan ada pihak eksternal, dan akuntansi itu menghasilkan informasi laporan keuangan, dan yang kedua adalah informasi tentang laporan atau manajerial ya, laporan manajerial ya kan. Nah, sumber pembelajaran kita ya, ada buku yang bisa kita baca ya Pak Ibu ya. Ada buku yang bisa kita baca, ada buku analisis laporan keuangan karangan Munawir, Profesor Munawir. Kemudian ada buku karangan Subramaniam, Financial Statement Analysis ya. Nah, saya sudah share tadi di chat ya. Di chatnya saya juga sudah kirim bukunya, itu berbahasa Inggris ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sekedar referensi ya. Tapi banyak kok buku-buku tentang analisis laporan keuangan ini. Oke Pak Ibu. Nah, selanjutnya apa itu analisis ya? Analisis itu adalah membaca, merealisasikan berbagai tanda ya, dan tempat-tempat tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis dan pesan-pesan yang akan disampaikan. Itu yang dikatakan analisis.
Nah, kalau kami di akuntansi yang dikatakan dengan analisis itu bisa jadi kami menganalisis elemen-elemen prosedur-prosedur yang ada dalam sebuah sistem akuntansi. Bagaimana sistem tersebut ada, ya, bagaimana sistem tersebut tidak terganggu, ya kan? Nah, ketika laporan keuangan disajikan oleh perusahaan, dengan melihat laporan keuangan, seorang akuntan, seorang profesional di bidang akuntansi, dia paham di sisi mana akuntansi ini rusaknya, di bagian mana laporan keuangan ini rusaknya. Nah, itu sehingga di orang akuntansi itu mendalami detail, elemen, prosedur, bagian-bagian yang bisa mengganggu laporan keuangan itu menjadi laporan yang tidak berkualitas. Ya, di awal saya katakan laporan keuangan itu penuh dengan asimetris informasi kecuali laporan manajerial, ya, kecuali laporan kepada manajerial atau akuntansi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak manajemen. Nah, biasanya seperti itu. Udah hampir dikatakan laporan keuangan itu penuh dengan asimetris. Ada informasi-informasi yang tidak menyeluruh. Kemudian analisis adalah melakukan evaluasi, ya. Bagaimana kita mengevaluasi terhadap kondisi-kondisi dari pos atau ayat-ayat yang terkait dengan akuntansi serta alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan itu muncul. Nah, ini yang dilakukan. Nah, kalau pihak internal, otomatis mereka punya akuntan manajemen. Mereka punya akuntan manajemen. Akuntan manajemen ini dikenal juga dengan akuntan perusahaan yang tugasnya apa? Tugasnya sebagai watchdog, tugasnya sebagai pengawas pengendalian, membuat yang akuntan ini juga sebagai nasihat, ya, penasehat dalam atau konsultan dalam organisasi. Nah, kalau pihak eksternal, nah, biasanya mereka memiliki konsultan-konsultan yang memahami seluk-beluk, elemen, prosedur, ya, rangkaian-rangkaian yang ada di dalam dalam akuntansi, sehingga apa? Sehingga laporan yang dihasilkan itu berkualitas apa tidak? Apakah laporan keuangan tersebut bagus apa tidak, relevan atau tidak, reliable atau tidak, valid atau tidak. Data seperti itu sebelum melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Nah kemudian analisis itu dilakukan. Pihak internal melakukan analisis, pihak eksternal juga melakukan analisis. Oke. Nah, kita tahu organisasi usaha itu ada usaha jasa, ada usaha dagang, ada usaha manufaktur. Usaha jasa itu apa? Artinya dia memberikan pelayanan dalam bentuk atau menjual jasa, ya kan? Menjual jasa, kemudian dari jasa mendapatkan pendapatan dari penjualan jasa tersebut. Kalau perusahaan dagang, nah, perusahaan dagang itu apa? Perusahaan dagang itulah perusahaan yang membeli barang dengan tujuan untuk dijual. Tujuannya untuk dijual kembali, bukan untuk dipakai, ya, bukan untuk dipakai. Nah, tanpa merubah bentuk, kecuali merubah bentuk kemasan dan sebagainya. Nah, itu dikatakan perusahaan dagang. Itu dikatakan sebagai perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan manufaktur, ya, kalau perusahaan manufaktur ini dia mengolah bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja, ditambah dengan biaya overhead, menjadi barang jadi, atau menjadi barang setengah jadi. Kemudian dia jual. Nah, itu perusahaan manufaktur. Nah, ketiga-tiga usaha ini tujuannya adalah profit, ya kan? Tujuannya adalah profit, keuntungan. Tujuannya adalah keuntungan. Nah, kalau keuntungan otomatis dia melaporkan kinerja, ya kan? Melaporkan kinerjanya kepada siapa? Ada kepada kepada prinsipalnya, ya kan? Prinsipalnya siapa?
Prinsipalnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang memiliki dana tadi, ya kan? Orang-orang atau si pemiliknya gitu kan, si pemiliknya. Nah, si pemilik ini nanti membutuhkan informasi kinerja apa? Kinerja keuangannya. Nah, ya kan, kinerja keuangannya. Nah, itu dilaporkan dengan apa? Itu tadi saya katakan, laporan keuangan. Nah, ada juga kinerja-kinerja non finansialnya yang dilaporkan, seperti tingkat kepuasan, ya kan? Kemudian apa namanya, kepuasan, kualitas produk dan sebagainya kan. Nah, itu juga dibutuhkan oleh pihak-pihak, biasanya itu pihak internal yang membutuhkannya. Kemudian apa yang kita analisis dari bentuk usaha tadi, ya kan? Nah, kita bergeraknya di sini, ya. Usaha kita itu di sini. Apa namanya? Yang kita lakukan dengan mata kuliah apa namanya? Analisis laporan keuangan ini, ya kan? Financial statement analysis ini. Nah, kemudian apanya yang kita analisis? Ya ini, analisis akuntansinya. Kemudian analisis keuangannya, ya kan? Kemudian analisis prospektif, ya kan? Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengukur nilai dari perusahaan, ya kan? Nilai dari sebuah perusahaan, atau mengukur apa namanya, cost of capitalnya, biaya modal, estimasi biaya modalnya gitu kan. Nah, kita tahu lingkungan bisnis organisasi, kemudian mereka organisasi pasti punya niat ya, berusaha itu untuk jangka waktu yang lama, going concern, ya kan? Pasti mereka menginginkan mendirikan perusahaan itu untuk jangka yang panjang, jangka waktu yang lama, ya kan? Maka untuk mencapai jangka waktu yang lama, mereka akan melakukan analisa strategi, ya kan? Nah, analisa strategi, kalau kita nanti belajar di manajemen strategik, misalnya ada apa namanya, strategi bersaing misalnya kan. Nah, strategi bersaing itu seperti apa? Bagaimana kita memenangkan pasar dalam kondisi intensitas persaingan yang semakin tinggi ini, otomatis orang bersaing untuk bisa menang, ya kan? Bisa menang dalam berusaha. Nah, misalnya saat sekarang kan organisasi atau produk-produk itu adalah produk-produk yang sama, fungsi sama, bentuk sama, jenis sama, misalnya kan, kegunaan juga sama. Mereka saling berkompetisi untuk memenangkan pasar. Maka dilakukanlah strategi, analisa strategi. Nah, ini di pihak internal, dilakukan oleh pihak internal, dan itu dirahasiakan dan tidak mungkin dilakukan atau dibuka, ya kan, kepada pihak eksternal. Nah, analisis strategi itu misalnya analisis kita kaji di sini, ya. Nah, analisis ini yang kan yang beberapa waktu lalu, 4 kali pertemuan itu, ibu-ibu dan bapak sekalian mengkajinya di sini, ya kan? Kita mengkajinya di sini, analisis finansial, belajar tentang analisis profitabilitas, ya kan? Analisis profitabilitas. Nah, pada perbandingan aset yang mana yang cocok, yang ideal untuk sebuah perusahaan. Misalnya analisis likuiditas misalnya kan. Bagaimana perbandingan antara hutang lancar dengan harta lancar? Berapa idealnya perbandingan antara hutang lancar dengan aset lancar? Nah, itu dibahas di sini, ya, di beberapa minggu yang lalu gitu kan. Kemudian analisis profitabilitas. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk mengembalikan investasinya, ya kan? Oke, hilang dia. Oke. Ya. Bagaimana apa namanya? Berapa banyak investasi yang dia lakukan, berapa return yang dia harapkan.
Otomatis dianalisis di sini, analisis profitabilitas. Kemudian analisis cash flow, ya kan? Analisis risiko, ya kan? Analisis risiko. Ini kajian. Nah, seharusnya sebelum melakukan kajian ini kita ada analisis akuntansi dulu, ya, analisis akuntansi. Setelah kita melakukan analisis akuntansi ini, ya, Ibu ya, kita melakukan analisis akuntansi, kita lakukan analisis keuangan. Setelah kita lakukan analisis keuangan, otomatis dalam salah satu analisis keuangan itu kita harus lihat estimasi cost of capital, biaya modal. Baru nanti kita melakukan analisis prospektif. Masuk dia ke analisis strategi. Nah, analisis prospektif ini akan melihat berapa sih nilai perusahaan. Nilai perusahaan. Nah, dengan tahu semakin besar nilai perusahaan, semakin tinggi misalnya nilai sahamnya, misalnya kan. Semakin besar ukuran perusahaan, belum tentu nilai perusahaannya makin tinggi. Maka dalam rangka untuk mendapatkan intrinsic value ini, perusahaan itu dia harus melakukan analisis ini. Ya. Analisis ini. Nah, itu kira-kira Pak Ibu. Ya. Nah, oke. Itu bayangannya ya, itu persepsi ya. Ada pertanyaan Pak Ibu? Sebelum kita lanjut. Bu Teti. Mungkin ini masih review ya Bu Teti ya. Ini ada S nih mau lewat nih Bu. Masih. Bu Novrika, gimana? Ada pendapat? Kembali merefresh ya, refresh lagi ya. Materi 4 minggu yang lalu ya. Refresh kembali gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, ini yang kita kerjakan. Nah, kenapa kita harus belajar ini gitu kan? Kenapa kita harus mempelajari ini? Lucu ya kalau saya menjawab, lucu ketika level-level manager dengan mudahnya dikelabui oleh apa namanya di akuntansi ini. Ya. Akuntansi kalau tidak kita analisis, banyak asimetris informasi di dalamnya, banyak informasi-informasi yang disembunyikan di dalam akuntansi. Apalagi laporan itu tujuannya adalah untuk pihak eksternal. Nah, ketika salah dalam pengambilan keputusan, maka kontinuitasnya, survive-nya organisasi itu akan terganggu gitu. Dan salah satu pengukuran kinerjanya adalah di keuangan, laporan keuangan, kinerja keuangan. Kalau organisasi tidak melakukan pengukuran kinerja, ya, tanpa diukur kinerja organisasi, kalau kita bawakan ke organisasi kita masing-masing, yang rajin menjadi terpengaruh, menjadi malas. Kenapa? Karena tidak dihargai, tidak diukur, itu biasanya. Nah, organisasi kalau tidak dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator keuangannya ini, laporan keuangan ini juga akan berbahaya. Apalagi kompetisi yang semakin tinggi, orang semakin bersaing gitu kan. Orang semakin semakin ingin menang, ya. Saling menjatuhkan, ya. Orang saling menjatuhkan dan sebagainya. Kalau ada bertanya juga silakan ya Pak Ibu ya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Bu Olivia. Ya, yang tadi itu Pak, yang prospektif analisis. Tadi kan kita dapat menentukan berapa nilai suatu perusahaan. Indikator apa yang kita lihat supaya dapat menentukan nilai perusahaan tersebut, Pak? Karena tadi besarnya suatu perusahaan tidak menentukan nilai dari perusahaan tersebut, gitu ya, Pak? Ya. Ya. Nilai perusahaan itu bisa juga, saya langsung jawab ya Bu Olivia ya. Nilai-nilai perusahaan itu bisa dilihat dari tingginya nilai saham.
Ya kan? Organisasi-organisasi besar belum tentu pula sahamnya dihargai di pasar itu tinggi gitu kan. Contoh Garuda misalnya kan perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Belum tentu harganya sahamnya tinggi. Bahkan ambruk. Kenapa? Karena kinerja keuangannya jelek. Ya. Jelek. Apalagi perusahaan-perusahaan besar yang BUMD atau BUMN kita yang mulai ditinggal, ya kan? Tidak ada lagi nilainya. Ya, tidak bernilai lagi. Kenapa? Karena kinerja keuangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena penuh dengan itu, dengan asimetris, ya kan? Asimetris itu informasi yang tidak menyeluruh. Sama kayak kita, Bu, kita beli mobil bekas, Olivia beli mobil bekas, maka orang yang si penjual mobil bekas itu dia akan bercerita. Apa yang diceritakan tentang mobilnya kalau kita mau beli? Ban tagak ragi, apalagi mobil tidak pernah ditabrak, ya kan? Mesinnya bagus. Itu asimetris informasi. Informasi yang tidak sebenarnya disampaikan kepada si penjual, kepada si pembeli. Akhirnya apa? Karena informasinya tidak lengkap, ketika orang membeli, dia tertipu. Baru dipakai 2 hari, mobil rusak. Ya kan? Mobil rusak. Nah, kalau orang tidak mengukur, tidak melihat itunya, ya, tidak melakukan evaluasi, ya, menilai, maka dia akan akan tertipu, ya kan, akan tertipu dengan sendirinya. Nah, menilai, mengukurnya itu tadi, kan, ukurlah profitabilitasnya, ya kan. Kalau kita tidak ukur profitnya, kalau tidak analisis profitnya, atau jangan-jangan profitnya tinggi, ya kan, tapi di dalam lebih banyak di situ manajemen laba. Manajemen laba itu bagaimana membuat laba organisasi itu bagus, mendatar, ya kan? Atau rasio likuiditas, perbandingan antara hutang dengan aset. Ada di neraca tuh Bu Olivia ya, antara hutang dengan aset. Dalam persamaan akuntansi itu ada aset itu harus sama dengan hutang tambah modal. Ya, aset kita bersumber dari hutang, bersumber dari modal kita sendiri. Nah, perbandingan aset dengan modal itu harus sebanding. Nah, kan gitu. Nah, ketika terjadi likuiditas, misalnya ya asetnya hutangnya tidak dijamin oleh asetnya, terjadi likuiditas, dia akan menjadi ambruk. Kan gitu. Misalnya perbankan nih. Perbankan itu sumber dananya dari mana? Dari nasabah. Ya kan? Nah, nasabah. Ketika dia asetnya, ketika semua nasabahnya mengambil uang, sedangkan jaminan keuangannya tidak ada, ambruk, muncul trust, ya kan? Ambruk dia, ya gitu. Nah, nilainya itu dari sini, Bu. Semuanya dinilai. Bagaimana laporan keuangannya? Bagaimana penyusunan laporan keuangannya? Terus bagaimana analisa laporan keuangannya? Bagaimana analisis prospektifnya? Ya kan? Kalau dengan menganalisis ini, nilainya akan nampak. Ya kan? Profit yang tinggi belum menjamin kan? Belum menjamin kinerjanya bagus kalau saat sekarang. Ya kan? Misalnya kita lebih mengandalkan profit saja misalnya kan. Sedangkan kita mengabaikan non finansial misalnya. Kita tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya dengan dana CSR-nya, kita tidak memberikan kita tidak memberikan kepuasan, produknya adalah produk yang tidak berkualitas.
kita jual dengan harga yang murah, bahannya adalah bahan yang tidak bagus, ketika orang beli, satu kali beli, profitnya besar. Profit besar, kemudian orang berikutnya nggak percaya lagi. Nah, kan perlu dianalisis dari beberapa tahun laporan keuangannya. Nah, gitu. Jadi dari sini bisa dilihat, Bu Olivia ya. Tidak menjamin gitu ya. Nah, silakan yang lain kalau ada. Izin bertanya, Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Mei. Iya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa dalam laporan keuangan itu ada nanti asimetris. Ya, Asimetris ini nanti akan dihilangkan pada pihak internal ya, Pak. Apakah ya, ini diperbolehkan yang laporan keuangan asimetris ini, Pak? ya. Boleh apa tidak? Ya kan? Ibu tahu kasus Garuda, Bu? Kasus Garuda itu heboh, Bu. Pelakunya juga orang-orang internal, orang-orang kita, orang-orang apa namanya bagian dari penduduk Indonesia juga. Bayangkan dalam akuntansi itu ada dua metode penilaian. Penilaian pendapatan itu diakui dengan ada accrual basis, ada cash basis. Cash basis itu ketika uang diterima baru dianggap sebagai pendapatan. Accrual pendapatan yang belum diterima, kalau sudah dianggap pendapatan, dianggap pendapatan. Sudah dianggap terima. Garuda dilakukan seperti itu. 1 tahun kepemimpinan baru, dianggap pendapatan untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dianggap pendapatannya pada tahun itu. Akhirnya kerugiannya itu tertutup. Tiba-tiba Garuda menjadi untung. Lucu kan? Udah berapa kali rugi, tiba-tiba dengan pergantian pimpin, ternyata dia untung. Lucu. Boleh nggak kayak gitu kira-kira, Bu? Boleh nggak kayak gitu? Nah, lebih banyak ke politiknya. Siapa yang dirugikan? Ya kan? Kita masyarakat yang dirugikan. Nah, pihak internal pasti tidak butuh itu. Pihak eksternal pasti perlu diyakinkan. Yakinkan mereka supaya apa? Apalagi nanti ada unsur politik. Kinerjanya menjadi baik apabila dia mampu menghasilkan apa namanya laba yang besar gitu kan. Kan itu yang dinilai. Akhirnya apa? Dia bikinlah laporan-laporan keuangan yang Windows dressing namanya, dipercantik gitu. Itu tidak boleh. Ya kan pasti tidak boleh karena itu merugikan kita, merugikan masyarakat kita. Ya kan? Asuransi lagi kan? Ini cerita agak politik dikit. Asuransi, perusahaan asuransi, Bumi Putra atau asuransi apa gitu kan? Orang sudah membayar, Bu, premi bertahun-tahun, 10 tahun dia bayar premi. Tiba-tiba ketika dia mau mencairkan, anaknya mau kuliah, mau sekolah, suaminya meninggal, dia tidak bekerja, dia mau mencairkan premi untuk biaya kuliah anaknya, tidak bisa. Ya kan? Siapa yang mau disalahkan? Siapa yang mau disalahkan gitu kan? Nah, kan rusak jadinya kan. Moral, apa istilah kerennya, moral hazard. Kita ini udah rusak moralnya. Kenapa? Karena apa namanya hedonisme. Nah, ya kan? Kita sudah mementingkan kepentingan pribadi. Kita mengabaikan orang lain. Nggak peduli, yang penting kita maju. Apa itu muncul? Hal-hal itu muncul. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga seperti itu. Munculnya itu karena kita sudah sangat penuh, Bu. Ibu tahu penduduk bumi udah berapa? Udah 7 miliar. Ya kan? Penduduk bumi kita sudah 7 miliar. Kapasitas bumi kita ini paling 5 miliar katanya seperti itu. Nah, 2 miliar lagi udah berlebih. Nah, akhirnya apa? Kita berkompetisi untuk merebut sumber-sumber apa? Sumber-sumber makanan, ya kan? Sumber-sumber mineral, minyak dan sebagainya. Akhirnya apa yang dilakukan? Injak menginjak. Dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh.
Itu kira-kira Bu. Tidak boleh Bu. Kalau saya katakan tidak boleh. Tapi itu dilakukan. Itu dilakukan orang gitu kan. Kata ahli tadi, dipastikan setiap perusahaan-perusahaan besar itu mereka melakukan asimetris informasi. Ibu juga seperti itu, misalnya mau jual mobil, misalkan Bu, misalnya Ibu punya motor nih, mau nggak Ibu ceritain? Ini mobil saya udah mulai merasap, ya kan? Mobil saya mau berasap. Kemudian ini mobil ini udah bekas tabrakan nih. Ini saya kasih dempul ini. Kemudian di belakangnya itu ini bannya bukan nggak asli lagi, udah 10 tambalan, nggak mungkin kan? Pasti masih menyembunyikan gitu. Itu dipastikan. Kenapa? Karena dorongan itu tadi, dorongan kebutuhan. Masing-masing kita punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan hidup, kebutuhan kalau kata Maslow kan kebutuhan aman, ya kan? Pertama sekali kita kan butuh aman. Makan dulu. Kebutuhan akan makan, ya. Kita butuh makan, minum, pakaian. Kemudian kita butuh keamanan. Nah, walaupun orang-orang yang ada dalam perusahaan itu adalah orang-orang baik, Bu, orang alim, taat dan sebagainya, tapi karena ada nih merasa tidak aman kan, terpaksa dia melakukan itu. Ada namanya konflik of interest, istilah akuntansinya. Konflik kepentingan. Karena konflik kepentingan itu memaksa orang untuk berbuat fraud, berbuat curang. Terpaksa dia melakukan itu. Kalau enggak apa? Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum, dia udah nggak bisa lagi bawa mobil misalnya kan, atau keluarganya yang dipaksa, atau istrinya, atau suaminya, atau anaknya, atau keamanannya yang tidak dijamin. Nah, itu terjadi. Apalagi kebutuhan sosial, kita butuh sosial, butuh juga nanti dihargai, ya kan kata Maslow, kita butuh dihargai, kita butuh dihormati, kita butuh teman, kita butuh dan sebagainya. Ada lagi kebutuhan apa? Kebutuhan akan aktualisasi, sudah terpenuhi semuanya kebutuhan hidupnya, perlu eksis, perlu mengaktualisasikan kompetensinya. Karena kebutuhan tidak diikuti dengan keimanannya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang, dilihat oleh manusia, akhirnya dia terpaksa untuk itu. Itu kira-kira Bu. Jadi si pelakunya orang-orang yang memahami akuntansi ini gitu. Jadi bahaya orang-orang yang tidak memiliki integritas, ya tidak memiliki moralitas, dia akan melakukan itu, mempercantik laporan keuangan, ya kan? Kalau percantik, otomatis kita bisa bayangkan nenek-nenek dikasih make up, ya kan? Udah umur 65 tahun dikasih make up, saya lihat di YouTube. Ibu mungkin pernah lihat juga, bisa jadi umur 17. Ya kan? Itu namanya Windows dressing, ya kan? Terlihat cantik, padahal di dalamnya bobrok, ya kan? Di dalamnya rapuh. Jadi kesimpulannya, karena bumi ini udah mulai penuh, maka orang bersaing, ya, kayak Rusia dengan Ukraina kan berebut dia, nggak peduli lagi manusia, nggak perlu lagi nyawa manusia gitu, karena itu tadi hedonismenya tadi. Oke, itu kira-kira Bu Meriza, ya kita review aja pertemuan pertama ini, kita review aja, karena nanti saya akan bahas di sini sedikit. Saya akan bahas di sini, kemudian saya juga bahas di perspektif nanti. Jadi 3 kali pertemuan ke depan, kita akan menganalisis akuntansinya, kemudian kita analisis perspektifnya. Nah, itu yang akan kita pelajari ke depan. Gitu. Kira-kira Bu Mei, penyampaian. Kalau menurut Bu Mei gimana? Nggak masalah ya Bu ya? Nggak boleh lah Pak. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita tidak memiliki integritas, nah ini yang kita takutkan, itu orang berbuat curang, Bu. Curang, kenapa dia curang? Karena dia punya kompetensi di bidang itu. Orang yang memiliki kompetensi di bidang itu kadang-kadang mengelabui. Apalagi sistem-sistem informasi yang ada ini kan, siapa yang mendesainnya? Engineer-nya. Dia kompeten, nanti dia sisip-sisipkan aja misi-misinya gitu kan. Kan itu yang kita takutkan.
Ada misi yang dia masukkan sehingga apa? Sehingga merusak kita semua. Oke, silakan kalau masih ada Pak Ibu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Kita diskusi aja, Bu. Iya, lebih enak gitu kan. Iya, lebih asik kayaknya kalau diskusi, Ya. Pak. Ya kalau saya kasih ini nanti bisa dicari Bu di Google itu Bu. Jadi sekarang ada semua informasi itu terbuka lebar untuk kita. Kita bisa baca dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa saya jawab ya Bu ya. Jangan susah-susah Bu, boleh di. Menyambung dari Bu Mei tadi, Pak, saya jadi saya jadi berpikir tentang laporan keuangan yang sudah dipublish misalnya kayak di Bursa Efek. Ya. Terus kan sahamnya, pembeli saham, investor, Ya. tentunya dari situ mengacu ke situ gitu, menilai sebuah perusahaan. Ya. Nah, bagaimana kita memilah apakah perusahaan ini informasinya asimetrisnya ini, wah ini parah ini, atau ini kita bisa nabung saham di sini gitu. Ya, Gimana cara menentukannya, Pak? Nah, gitu Bu. Jadi salah satu ilmu untuk menentukan ini Bu. Beruntung Ibu mengambil mata kuliah analisis laporan keuangan. Ini salah satu cara Bu untuk menilai. Saya tanya Bu, mana yang bagus nggak kalau aset ini rasio likuiditas ya Bu ya? Hutang lancar kita 1, hutang dijamin oleh aset 1. 1 rupiah aset dijamin oleh 1 rupiah hutang. Bagus nggak perusahaannya? Kurang bagus, Pak. Kurang bagus. Kenapa kurang bagus Bu? Karena kalau terjadi apa-apa dengan perusahaannya, asetnya langsung habis oleh hutang. Artinya perusahaannya bekerja Bu. Nah itu contoh ya Bu ya. Contoh bagaimana kita menganalisis yang sudah Ibu pelajari berapa kali yang lalu. Analisa rasio. Perbandingan antara hutang lancar dengan aset lancar, kalau 1 banding 1, itu perusahaannya nggak kerja Bu. Aset itu bersumber dari hutang. Aset kita itu kan ada kas. Ada persediaan barang dagang. Nah, kas kita itu bersumber semuanya dari hutang. Coba Ibu bayangkan. Ibu saya pinjamkan uang 1 juta, cuman Ibu simpan aja di kantong. Nggak sehat kan? Nggak sehat Bu. Apalagi perbankan. Orang pada nabung ke bank, kemudian bank tidak mendistribusikan kepada masyarakat dengan bentuk pinjaman. Ada tabungan 1 miliar, kemudian dia simpan-simpan aja di banknya. Nggak jalan. Jadi nggak sehat. Salah satu cara menilai. Nah, analisis rasio likuiditas perusahaannya. Sehat apa tidak? Gimana caranya? Bandingkan antara aset lancar dengan hutang lancar. Kalau nilainya 1, berarti perusahaannya tidak sehat. Kenapa dia tidak sehat? Karena dia tidak bisa mengelola modalnya. Tidak bisa mengelola hutangnya. Nah, Ibu baca aja laporan keuangan. Nah, itu kan mudah. Itu cara mudah untuk menilai sehat apa tidaknya, bagus apa tidaknya, atau asimetris apa tidak laporan keuangannya gitu kan. Bisa kan? Itu salah satu cara. Perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar. Analisa rasio likuiditas. Berapa idealnya? Nah, kan gitu. Nah, Ibu harus tahu tuh, Pak. Berapa idealnya sih kalau kita menggunakan analisa rasio likuiditas? Apakah 1 hutang dijamin oleh 0,5 atau 0,3? Nah, kan gitu. Bisa. Nah, caranya gampang, Bu. Itu kan. Tapi kalau kan gini pula, nggak mungkin kan yang membuat lebih bodoh daripada orang yang memeriksa. Nggak mungkin lah. Gitu kan. Tapi setidak-tidaknya kita punya ilmunya gitu. Kita punya ilmu menganalisa laporan keuangan. Setidak-tidaknya ini contoh sederhana sebuah alat, Bu. Sebuah alat untuk mendetek terjadinya Windows dressing. Tapi ini alat yang sangat sederhana, ya kan? Ya. Kalau kita baca laporan keuangan, kemudian kita lihat sekilas labanya besar, jangan percaya dulu. Lakukan analisa vertikal misalnya kan. Nah, vertikal gini ya. Nah, bandingkan antara
aset lancar dengan aset tetap. Ya kan? Berapa persen aset lancarnya, berapa persen aset tetapnya. Terus bagaimana perbandingan antara modal dengan analisa horizontal atau vertikal lah ya. Vertikal itu berdiri ya. Vertikal gini ya. Atau horizontal gini ya. Ya. Bandingkan antara masing-masing item-item yang ada di laporan keuangannya. Kita kan bisa menganalisis. Oh, ini nggak sehat. Oh, ini nggak bagus. Ini persediaannya terlalu banyak. Ya kan? Oh, ini hutangnya. Ini modal aset mereka bersumber semuanya dari hutang. Ya kan? Asetnya itu semuanya atau 80% asetnya itu bersumber dari hutang. Dari mana kita lihat? Lihat rasio hutangnya berbanding dengan asetnya. Nah, kalau kita ketahuan, wah ini asetnya luar biasa, tapi kita nggak mengabaikan hutangnya. Kan karam, Bu. Tiba-tiba tagihan pendeknya datang, tiba-tiba tagihan jangka panjangnya datang, ya kan? Akhirnya apa? Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi, Bu. Itu kira-kira Bu Lady. Mudah-mudahan terpuaskan. Mantap, Pak. Ya. Saya nggak nyangka awalnya hanya dengan belajar laporan keuangan, ternyata kita sudah bisa menganalisis itu, dan bahkan mungkin selanjutnya bisa berani untuk nabung saham ini, Pak. Wih, belum Bu, masih lama Bu. Ada analisa portofolio dan analisis investasi Bu. Oh, masih. Masih ada Bu. Nah, Oh, nanti iya. dalam mata kuliah analisis portofolio dan analisis investasi Bu, luar biasa Bu. Itu baru detail-detailnya, elemen-elemennya Bu. Kenapa? Karena semuanya kan didesain. Laporan keuangan itu didesain. Desainnya juga dibentuk dengan sistem-sistem. Dan di dalam si pembuat sistem yang mendesain itu manusia. Kemudian manusia itu punya kebutuhan, ya kan? Mereka menyisipkan misi-misinya. Semakin canggih, ya kan? Orang memeriksa semakin canggih pula ilmu dia untuk membackup, ya kan? Membackup. Nah, sama kayak pemerintah kan. Undang-undang perpajakan tahun 85 itu Bu, sampai sekarang udah 3 kali pergantian. Diganti dengan peraturan, ditambah dengan ada celah-celah untuk berbuat curang, ditutup gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi masih bisa juga orang tuh buat curang. Nah, dia lakukan lagi transfer pricing misalnya kan. Bagaimana supaya pajak itu rendah? Dia alihkan penjualannya kepada anak-anak perusahaannya. Luar biasa. Nanti dibikin rugi dia. Akhirnya apa? Luar biasa kan, negara tidak dapatkan apa-apa. Transfer pricing. Dia bikin pula anak perusahaannya di Jakarta satu, nanti di Amerika satu. Atau di sebuah negara yang di mana pajaknya rendah misalnya kayak gitu kan. Akhirnya apa? Negara tidak dapatkan apa-apa, Bu. Kemudian ada pula yang membackup. Ada pula yang membackup di atasnya. Akhirnya negara kita menjadi rugi. Nah, itu, Bu. Jadi ini baru ilmu tipisnya, kulit arinya, Bu. Ilmu kulit ari. Tapi sedikit bolehlah kita untuk ini, untuk apa namanya, mencoba sih baca laporan keuangan ini gimana ya rasio, ini gimana ya rasio utangnya, gimana sih rasio modalnya, gimana ya perbandingan antara persediaan dengan kas, berapa kas idealnya, berapa kas harus ada di bank, ya kan? Nah, perbandingan antara kas lancar saja dengan persediaan itu harus ada ilmunya, Bu. Ada ilmunya. Nggak mungkin kita kas kita banyak, kas di bank kita banyak, persediaan kita sedikit. Bahaya pula, jangan pula nanti ada perbandingan antara piutang dengan kas. Berapa idealnya? Nah, nanti kan ada lagi analisis berapa stok barang yang harus ada di gudang misalnya kayak gitu. Ya kan? Berapa pada tingkatan berapa kita harus pesan lagi barang? Reorder point misalnya ya, Bu ya. Pada tingkatan berapa kita harus pesan lagi barang? Supaya apa? Supaya jangan muncul biaya. Ya kan? Kalau muncul lagi biaya, harga pokok menjadi lebih tinggi. Nah, itu lagi ada ilmunya, Bu. Reorder point. Nah, kan? Mantap, Bu. Kalau Ibu masuk ke ilmu ekonomi ini luar biasa, Bu. Apalagi di manajemen, ya kan? Semakin Ilmu menarik, manajemen. Pak. Lanjut, Pak. Iya, gitu kira-kira. Silakan kalau masih ada. Kalau masih ada. Kalau enggak, kita lanjut. Nah, ini dia. Analisis laporan keuangan adalah informasi laporan keuangan itu kan ini ada laba rugi, ada perubahan modal, ada neraca dan ada arus kas gitu. Nah, informasi ini yang dibutuhkan. Kita pasti mau tahu berapa sih kinerja laba kita, kinerja organisasi kita, berapa laba kita, ya kan?
Kemudian berapa perubahan modal kita pada periode ini, ya kan? Kemudian bagaimana neraca? Neraca ini yang kita analisis yang ininya, perbandingan antara pendapatan dengan beban, ya kan? Beban itu biaya. Pendapatan kita bisa dari mana? Dari laba, dari penjualan. Pendapatan bisa dari penjualan. Kalau perusahaannya perusahaan dagang. Pendapatan itu bisa dari pemberian jasa. Kalau perusahaan kita adalah perusahaan jasa. Kemudian untuk melihat laba atau rugi, kurangkan saja. Pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Nah, beban itu kan bagi lagi. Ada beban operasional, ada beban administrasi dan umum. Nah, di beban administrasi umum banyak lagi poin-poinnya, item-itemnya. Nanti dianalisis masing-masing. Perbandingan antara biaya operasional dengan penjualan. Nah, dapat Bu angkanya, Bu. Berapa idealnya biaya operasional? Persentase biaya operasional dengan apa? Dengan penjualan. Dapat kan, Bu? Nah, gitu kira-kira. Sederhananya seperti itu. Berapa biaya administrasi dan umum idealnya dengan penjualan, terhadap penjualan? Di sini kita lihat. Analisis ini kita lihat. Apalagi kalian neraca, sudah saya ceritakan tadi neraca. Bagaimana perbandingan aset sebelah kiri dengan sebelah kanan? Antara neraca dengan aktiva dengan pasiva, kan? Gimana idealnya? Nah, itu yang dikaji, analisa rasio, analisa laporan keuangan itu ada analisa vertikal, analisa horizontal, ya kan? Nah, itu yang dipelajari. Itu contoh-contoh sederhana alat, ya kan? Namanya aja kita menggunakan alat. Jadi kalau kita menguasai alat, maka kita dapatkan solusi, kan gitu. Kalau kita punya masalah, gimana sih cara kita menilai sehat tidaknya organisasi ini? Dia melakukan asimetris atau tidak? Harus ada alatnya. Apa alatnya? Alat analisis, ya kan? Analisis apa? Analisis rasio. Nggak bisa dengan analisis rasio, analisis vertikal, ya kan? Nggak bisa analisis common size, ya kan? Nggak bisa analisis lain lagi. Oh, jadi semakin banyak alat, semakin canggih kita, semakin pakar kita. Kan gitu. Kalau ibu dokter kan gitu, Bu. Boleh dia ketika ada pasien, semakin lama beliau berpraktek, spesialis tadi, datang pasien ke tempat praktek beliau tanpa melihat, dari baunya aja beliau tahu gitu. Saking canggihnya dokter tadi kan, dari baunya dia tahu, oh ini saraf ini yang kena gitu kan. Oh ini kaki ini yang kena gitu. Kan? Belum lagi ngomong pasiennya, beliau langsung catat, ini langsung tebus ke apotek. Kenapa? Karena beliau sudah sangat profesional sekali, dari bau, dari jalan misalnya kan, dari cara duduk, ya kan, dari cara dia menatap gitu kan, tahu dia penyakitnya gitu kan. Gitu juga semakin kita menguasai alat analisisnya, semakin kita menguasai ya alat-alat tadi, maka kita semakin mudah mengetahui, memahami, gitu kan, menilai, ya kan, mengukur dan sebagainya. Nah itu dia. Nah ini analisis informasi laporan keuangan, ini yang dilihat. Kemudian informasi manajemen. Nah ini dia, ruang lingkup laporan keuangan, analisis laporan keuangan itu. Yang kedua adalah informasi laporan keuangan, kemudian informasi manajemen. Informasi manajemen itu, ini analisis laporan keuangan itu ada analisis akuntansi. Ini yang saya ceritain dari awal tadi. Ini dia, analisis akuntansi, analisis keuangan, financial analysis ini kan. Kemudian analisis prospektif. Ya, analisis prospektif gitu. Nah, ini yang dikaji di sini. Nah, kalau Ibu lebih ingin mendalami lagi, tadi kan saya sudah bagi bukunya Sumaryaman, Sumarayam apa nama orang India gitu kan. Oke. Nah, itu bisa dibaca gitu kan. Nah, kemudian sekarang kita lihat analisis bisnis itu apa gitu kan. Ini analisis bisnis itu apa? Nah, analisis bisnis itu adalah bagaimana kita mengevaluasi prospek. Ini kan? Prospek. Bagaimana kita menganalisis risiko perusahaan. Tujuannya apa? Decision, ya, pengambilan keputusan. Subramayam, Subramayam tahun 1994. Itu tujuannya. Kita ingin hidup lama.
organisasi pasti tidak ingin hidup satu kali saja. Semakin lama dia semakin menguasai. Semakin itu kan Unilever kan gitu. Dia ingin hidup lebih lama, dia akan akuisisi. Dia akan ambil produk-produk yang laku. Dulu Aqua diambil, ya kan, dari Danone misalnya kan. Memang Danone ya pemiliknya. Dulu ada beberapa, jadi Unilever itu banyak-banyak perusahaan. Ya kan? Dia ambil menjadi sebuah satu kekuasaan, ya kan? Unilever. Oke. Kemudian dia berkuasa full. Kalau dia sudah berkuasa full, maka apa? Dia bisa menetapkan harga, ya kan? Dia akan menghindari persaingan, kan? Kan kita takutkan persaingan sekarang, ya kan? Parfum sama parfum aja dia bersaing. Supaya tidak bersaing, udah ambil aja, beli aja sahamnya, kuasai perusahaan sahamnya parfum satu lagi, sehingga ada satu parfum yang hidup, kan gitu. Supaya apa? Kalau dia sudah menguasai, maka dia bisa menjadi perusahaan monopoli. Ya kan? Kalau sudah monopoli, ya seperti PLN, ya kan? Seperti Pertamina. Kalau PLN apa? Kita mau menetapkan tarif listrik, kita naikkan ya bulan ini. Kita apa daya gitu kan? Nggak ada daya kita. Kalau sudah semuanya dikuasai di monopoli, minyak, ya, BBM. Kalau sudah dimonopoli, mau naik, kita nggak ada apa-apa. Nah, kemarin muncullah rivalnya Pertamina, menjual Pertalite lebih murah. Tiba-tiba tutup. Nah, ya kan? Supaya apa? Tidak ada persaingan, gitu kan? Jangan sampai ada persaingan. Nah, perusahaan-perusahaan menginginkan seperti itu. Mereka bersekutu, membentuk perusahaan, menguasai semua. Mulai dari seluruh tubuh kita ini dikuasainya oleh satu perusahaan. Rambut, Unilever, alis Unilever, kan? Hidung Unilever, jenggot Unilever, baju Unilever, misalnya kan, tangan Unilever, sepatu, kaos kaki, semua, ya kan? Unilever. Kalau dia bisa menguasai pasar, dia bisa menentukan harga. Wah, pasti seperti itu. Nah, prospek-prospek itu yang dia lihat oleh perusahaan-perusahaan besar. Supaya apa? Supaya dia bisa menguasai. Ya, tujuan perusahaan, semua perusahaan itu tujuannya adalah untuk monopoli, menguasai. Nah, kalau tidak bisa menguasai dengan kualitas, dengan harga, ya dah, kuasai saja pemimpinnya. Nah, kan itu cara yang lain. Kuasai aja Pak Jokowinya, gitu misalkan. Kuasai saja Pak Luhutnya, misalkan kayak gitu kan. Kalau sudah dikuasai regulatornya, ya udah, dia bisa juga monopoli, gitu kan. Tapi banyak lagi cost politiknya lebih tinggi, gitu kan. Kalau cost politiknya tinggi, biaya politiknya tinggi, untuk menguasai itu otomatis yang dibebankan adalah si pembeli kita ini. Nah, kalau tidak bisa lagi menutupi untuk si pembeli, ya udah cari aja bahan-bahan yang murah. Kalau tidak bisa lagi membeli bahan yang murah, ya udah kasih aja obat parastamol ya, gitu kan Bu ya. Parastamol yang dikasih supaya apa? Supaya murah, ya kan? Kan supaya parastamol, masing-masing perusahaan farmasi ini kan bersaing mereka. Udah, si salah satu perusahaan yang memproduksi parastamolnya harga lebih murah dibandingkan yang lain. Dia pakai produk-produk bahan-bahan yang berbahaya. Nah, itu jadinya kasus gagal ginjal. Kan gitu. Karena persaingan tadi, Bu. Ya kan, karena persaingan tadi. Tiba-tiba udah jelas itu beredar, diam-diam aja misalnya kan. Kenapa? Tadi integritas bisa jadi, atau kitanya yang lemah, pengendaliannya yang lemah. Ya kan, dalam satu sistem pengendalian lemah membuka celah untuk orang berbuat curang. Yakin itu, Bu. Kalau pengendalian kita lemah, maka membuka peluang orang lain untuk berbuat curang. Di pemerintahan kita, kok hilang dia di sini? Oke, di pemerintahan kita, oke, saya ulang lagi. Ini biasa nih sinyal nih. Ya kan, Bu? Di pemerintahan kita terlalu loose control. Pengendalian kita itu sangat lemah, Bu. Lemah banget. Ya kan? Nah, kalau lemah, pengendalian kita lemah, ya itu tadi. Saya nggak masuk cerita lama-lama. Ya kan? Coba kalau pengendalian kita itu take control, gitu kan, pengendaliannya ketat, gitu kan. Nah, ada juga
sisi negatifnya ada juga. Kalau lose control, terlalu lemah kontrolnya, nah itu anggaran kita menjadi bocor. Kata Pak Jokowi, Pak Prabowo, bocor. Iya benar. ICW menceritakan APBN kita itu bocor sebesar 40%. Kalau APBN kita sebesar 2.000 triliun, 4 kali 2.000, 800 triliun itu bocor. Kata Pak Jokowi, Pak Prabowo kan seperti itu, bocor. Kenapa bocor? Pengendalian tidak ada. Ya kan, ada BPK misalnya, entah saya salah tolong koreksi ya. BPK mungkin ya ada, kalau salah perbaiki ya. Gitu misalnya. Itu misalnya BPK seperti itu. Kalau bisa ditutup tutupi ya misalnya. Mungkin saya salah, boleh juga dibantah. Itu teman-teman cerita seperti itu. Oh, ada yang lebih parah, lebih ketat, lebih tek lagi, KPK. Wah, yaudah kita mandulkan KPK. Ini udah politik nih Pak. Biasanya Bapak-bapak sore-sore ini ada yang berminat nih temanya politik gitu kan. Sampai jam berapa kita? Gimana Pak Ibu? Kalau masih ada yang mau tanya, ini Bapak. 6, Pak. Hah? Sampai jam Sampai setengah jam? 6, Pak. Oh, setengah 6. Waduh, 5 menit lagi. Oke Pak Rio, gimana Pak Rio? Mungkin saya salah ucap, tegur aja Pak Rio. Ya, karena Salah, saya Pak. bukan di birokrasi gitu kan. Masalahnya kalau di kita perkuliahan ini ya kami menyerap ilmunya dari Bapak. Kalau yang komunisme Pak, yang baiknya kami ambil. Iya. Banyak yang jeleknya buang aja ya. Pak ya. Maksudnya kayak yang baiknya kami ambil, kami share juga nanti kepada teman atau rekan-rekan kami. Ya. Dan yang apanya kami simpan untuk kami sendiri Bapak. Iya. Benar Pak. Jadi saya pernah tahun 2014 Pak ikut program magang dosen ke Unpad, dikasih kesempatan ngajar 6 bulan di Unpad waktu itu. Waktu pertama datang itu yang menerima itu rektornya Unpad gitu. Nah, beliau mengatakan kami ada sekitar 16 ya, seluruh Indonesia itu ada 112 orang. Jadi ada Unpad, ada ITB, ada UGM ditempatkan, dan ada juga nanti di UNESA. Nah, kebetulan saya ditempatkan di Unpad waktu itu. Jadi kata beliau, pendidikan itu adalah proses perubahan sikap saja, Pak. ya kan? Hanya perubahan sikap. Mudah-mudahan dengan proses pembelajaran kita itu yang berubah itu adalah sikap kita, pola pikir kita gitu, menjadi lebih baik. Kalau sekarang kan sudah bukan lagi eranya kompetisi ya. Ocean Blue istilahnya kan. Ya kan? Mungkin Ibu boleh juga cari Ocean Blue itu seperti apa ya? Kolaborasi. Eranya era kolaborasi. Tahun-tahun 90-an ke bawah itu adalah era kompetisi. Nah, sama tahu kita Bu, Bapak, kompetisi itu adalah bersaing untuk menang. Kalau bersaing dengan menang yaitu panjat pinang, nah, ya kan? Saling pijak, injak supaya bisa naik ke atas. Kalau sekarang adalah eranya kolaborasi, kerjasama. Nah, perbanyaklah MOU, kan gitu. Perbanyaklah MOU dengan banyak pihak, gitu kan. Nah, mau perbankan, mau industri, mau dunia usaha, mau apa gitu. Untuk apa? Supaya kita bisa berkolaborasi untuk menjaga bumi kita tidak rusak, kan gitu. Kenapa? Karena bumi kita sudah penuh, ya kan? Kalau bumi kita sudah penuh, berebut makanan, jangan-jangan kita besok tidak ada lagi yang mau dimakan. Berubah jadi daging sintetis misalnya kan. Sudah tidak ada lagi, nanti makan kan udah ganti sapi, kasihan sapi disembelih terus misalnya kan. Udah ganti aja dagingnya jadi daging sintetis misalnya kayak gitu kan. Terus apa lagi? Itu ayam-ayam tuh kasihan dipotong. Udah kasih aja daging ayam sintetis. Nah, kan gitu. Ekstensifikasi, Pak. Mencari peluang-peluang untuk menambah mengganti barang substitusi. Dan makan pun nanti bisa disubstitusi. Capek makan itu menghabiskan waktu setengah jam. Mendingan cukup 1 tablet saja. Kita makan, nanti kita kenyang 24 jam. Nah, kita bisa berusaha gitu kan. Nah, itu eranya cucu dan cicit kita nanti Bu Deti. Era seperti itu. Jadi kita makan, anak-anak cucu kita nanti makannya 1 tablet, kemudian dia langsung masuk ke virtual. Ya kan? VR, virtual reality ya. Jadi masuk, sudah kenyang dia masuk ke dalam kamar, kemudian dia gunakan kacamata yang bisa menghayal-hayal. Mereka ternyata sudah punya dunia pula di sana. Karena kita udah penuh tadi itu Bu. Kita udah penuh,
bumi sudah penuh, pekerjaan sudah sulit, akhirnya ada pekerjaan yang secara virtual di dunia lain. Nah, kita harus punya duit pula. Nah, kita bisa juga bekerja di dunia lain. Nah, itu anak cucu kita nanti kerjanya itu. Mereka lebih kaya nanti di virtual daripada di bumi, daripada di alam nyata. Kemudian mereka lebih senang nanti berada di luar sana, di dunia hayalannya, di dunia virtual tadi. Dia akan senang di sana, dia akan malas untuk keluar dari ruang itu. Kemudian dia perlu makan. Nah, supaya dia makannya, supaya perutnya tidak keroncongan, udah makan aja 1 tablet. Jadi cukup makan 5 menit, kembali kenyang, sudah kenyang, kembali lagi dia ke ruang virtualnya. Hidup lagi dia di sana. Itu bayangan saya seperti itu, Bu. Jadi itu saja saya rasa untuk pengantarnya Pak Rio ya. Mungkin banyak salah atau apa. Kalau ada yang bertanya juga boleh. Sebelum saya tutup, kita waktunya sudah habis. Ada pertanyaan Bu Deti? Cukup, Pak. Cukup ya. Pak Randy, Pak Angga nih, Angga Suzeri nih. Ya. Kemudian ada Pak Agung, saya sapa satu-satu lah ya. Kemudian ada Pak Delka, Bu Olivia tadi udah bertanya, Ibu Dinda, Bu Me, Bu Nur, Bu Sri, ya, Pak Roni, ya, Pak Ade, Ibu Susi, ya. Ya, Pak. Kemudian Bu Mulia, Pak Nikup, Bu Fatmawati, Bu Enda, Bu Eliza, Bu Rafika, Pak Zonri, bukan Bu ya, Pak Zonri, kemudian Bu Nova, Bu Revlina, Bu Iberta, Pak Rinaldi, nah ini Pak Misbah Fauzi, Hadir, ya, Pak. ya, Ibu Andini, Pak Edi, Pak Bambang, Bu Fetri, Pak Andri, Bu Vera, Pak Dharma nih. Kembalian, Pak. Oh iya. Oke, salam kenal Bapak Ibu. Terima kasih. ITB Khas dijadikan sebagai tempat buat kita berdiskusi ya. Ya, Ya kan? Karena sumber Ya, pembelajar itu luar biasa banyaknya. Ya, Pak. Terima kasih sudah memilih ITB Khas. Mudah-mudahan kita bisa bersama mencapai apa Iya yang nih. dan kita amin. Tidak semuanya bisa Amin. tidak semuanya bisa saya sapa. Amin. Kita tutup dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Jadi sudah saya kirim Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih, Bapak. Terima kasih ya, Pak Ibu. Kasih, Pak. Assalamualaikum. Pak. Izin live ya.